Ini dia. Yang pertama, yaitu adalah kita mampu membedakan dulu persamaan linier sama persamaan kuadrat. Bedanya apa? Bedanya adalah pada pangkatnya atau derajatnya. Kalau persamaan linier, dia berderajat 1, sedangkan persamaan kuadrat, dia adalah berderajat 2. Jadi variabel tertingginya memiliki pangkat adalah 2. Sedangkan kalau dia linier, berarti pangkatnya adalah pangkat 1. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan linier? Nah, penyelesaian persamaan linier ini sudah pernah dibahas secara rinci di kelas 10 ataupun pada saat kalian di SMP, yaitu adalah dengan cara eliminasi dan substitusi. Bisa salah satu saja, bisa eliminasi saja atau substitusi saja, tapi biasanya adalah gabungan dari eliminasi dan substitusi. Untuk persamaan kuadrat, berarti nanti di sini adalah penyelesaiannya biasanya adalah mencari pembuat nolnya atau biasanya mencari X-nya. Oke, atau biasa disebut sebagai akar, ya. Tidak selalu harus X sebenarnya kalau untuk variabel. Nah, berarti nanti ada 3 cara, tapi cara kedua dan cara ketiga saya merahkan di situ karena jarang sekali dipakai kalau lingkupnya adalah tes kuantitatif. Tapi kalau misalkan di matematik, oke, dipakai. Ya, jadi yang dites kuantitatif itu biasanya adalah hanya poin 1, yaitu adalah pada pemaktoran. Oke, nah ini saja materinya singkat. Nah, kita akan bahas tes kuantitatif yang berkaitan dengan materi persamaan tersebut. Biasanya dalam bentuk soal cerita. Jadi kalian harus bisa memahami ceritanya, lalu mentransferkan dalam bahasa matematik dengan menggunakan variabel. Nah, terakhir baru menyelesaikan kasus tersebut. Oke ya, kita mulai dari soal yang pertama. Kita baca terlebih dahulu. Seorang pengusaha mempunyai 12 ruang gedung. Oke, lalu kemudian katanya menurut besarnya ada 2 macam gedung, yaitu adalah yang memiliki daya tampung 12 meter kubik dan 9 meter kubik. Jika diketahui bahwa daya tampung seluruhnya adalah 129 meter kubik, banyaknya gedung yang mempunyai daya tampung 12. Oke, berarti kan di sini akan ada 2 yang dibandingkan, yaitu adalah gedung yang memiliki ruangan dengan daya tampung 12 meter kubik dan gedung yang memiliki daya tampung ruangannya adalah 9 meter kubik. Maka saya buat misalnya di sini adalah si X. Nah, X ini berarti nanti adalah merupakan gedung yang memiliki daya tampung. Itu adalah 12 meter kubik gitu ya. Nah, kemudian untuk nilai daripada si Y-nya dimisalkan adalah gedung yang memiliki daya tampung 9 meter kubik. Ya, ini ya. Nah, berarti kalau misalnya tadi ruangannya itu di dalam gedung ada 12, berarti kita bisa katakan bahwa kalimat pertama diubah menjadi X ditambahin sama si Y, karena ruangan berarti nilainya adalah 12. Sedangkan untuk yang kedua, berdasarkan daya tampungnya, berarti nanti adalah 12X ditambah dengan 9Y, itu nilainya adalah sama dengan 129. Nah, ini yang diketahui. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapakah nilai daripada X-nya. Karena kita batasi tadi X adalah daya tampung yang 12 meter kubik. Berarti X-nya itu adalah sama dengan berapa gitu ya. X-nya sama dengan berapa. Oke. Nah, untuk menjawab soal ini jelas ini adalah dengan cara eliminasi. Kalau misalkan dieliminasi supaya nggak kerja 2 kali, berarti kita kalikanlah nilai daripada persamaan 1 dengan 9 supaya habis Y-nya dan persamaan 2 dengan 1. Oke, berarti kalau kali 9 berarti jadinya adalah 9X ditambah dengan 9Y, nilainya adalah 12 kali 9, 108. Oke, lalu kemudian karena kali 1 berarti tetap 12X ditambah 9Y, nilainya adalah 129. Oke,
Maka karena dia sama-sama positif yang akan dieliminasi, berarti kita kurangkan. Habislah di sini, berarti ini jadinya adalah minus 3x sama dengan 108 dikurangkan dengan 129. Berarti nanti nilainya adalah minus 21. Berarti nilai daripada X-nya itu nilainya adalah sama dengan 7. Jadi akan ada 7 ruangan yang berdaya tampung 12 meter kubik. Next. Kita lanjutkan lagi untuk soal yang berikutnya, yang kedua. Nah, katanya adalah jika pembilang daripada sebuah pecahan tersebut ditambahin sama 2. Ya kan, pecahannya menjadi 1/4. Jadi kalau ditambah 2, pecahannya jadi 1/4. Jika penyebut dikurangin sama 6, maka pecahannya menjadi 1/6. Pecahan tersebut adalah berapa? Oke, berarti nanti dari sini yang namanya pecahan ya. Kalau misalnya pecahan itu berarti adalah ya misalkan saja pecahannya adalah pecahan murni. Berarti jadinya saya buat di sini A per B. Itu adalah pecahannya. Kalau pecahannya A per B maka pembilang itu adalah yang berada di atas. Sedangkan penyebutnya itu adalah merupakan berada di bawah. Oke. Nah, kalimat pertama pembilangnya ditambah 2. Berarti A tambah 2. Penyebutnya nggak diapa-apain. Ya, berarti tetap saja B. Maka nilainya ini akan menjadi 1/4. Kalimat kedua adalah penyebutnya. Jadi pembilangnya diapain? Tidak diapa-apain. Penyebutnya yang dikurangin sama 6. Berarti B kurang 6. Nilainya itu adalah sama dengan 1/6. Oke, nah yang ditanyakan adalah berapakah nilai daripada pecahan tersebut. Oke, berarti A per B-nya itu nilainya berapa? Berarti kan dari sini kita bisa kali silang, benar ya? Kalau misalkan ini dikali silang, berarti akan diperoleh nilainya itu adalah B kali 1B, nilainya menjadi 4A ditambahin sama 8 gitu ya. Kalau disusun, berarti jadinya adalah 4A dikurangin sama B. Oke, kalau 4A dikurang B berarti 8-nya yang pindah, berarti nilainya adalah minus 8. Kemudian untuk yang berikutnya berarti di sini adalah B kurang 6. Oke, B kurang 6 ya. Karena kali 1 itu nilainya adalah sama dengan 6A. Oh, dari sini langsung aja sih sebenarnya substitusi, nggak usah eliminasi. Kenapa? Karena di sini sudah B sama dengan ternyata. Kalau misalnya di sini adalah B sama dengan, berarti yang B sama dengan ini substitusikan untuk nilai yang berada di sini. Gitu kan? Jadi substitusi, berarti nanti jadinya adalah 4A ditambahin sama 8 kurang 6, itu nilainya adalah 6A. Oke, A-nya disamarluaskan, berarti nanti jadinya adalah 2 sama dengan 2A. Berarti nilai A-nya itu adalah 2 bagi 2, berarti nilainya adalah 1. Oke, kalau A-nya 1, berarti berapa B-nya? Berarti B itu tadi katanya adalah sama dengan 4A tambah 8. Berarti 4 kali 1 ditambahin sama 8. Berarti nanti nilainya adalah sama dengan 12 ya. Berarti pecahan yang dimaksud adalah A per B. Maka A per B nilainya adalah sama dengan 1/12. 1/12 maka jawabannya adalah yang E. Oke, bisa ya. Nah, lanjut lagi kita ke soal yang nomor 3. Nah, kalau misalkan di soal yang nomor 3, ini adalah kalian harus paham atau mengingat kembali rumus-rumus bangun datar. Tapi ini bangun datar yang paling sering atau yang paling familiar, ya, yaitu adalah persegi panjang. Oke, katanya adalah luas daripada persegi panjang. Oke, luas, nanti kita berbicara mengenai luas persegi panjang, itu adalah 72. Jika panjangnya ditambah 3 dan lebarnya dikurang 2, maka luasnya menjadi 60. Jika panjangnya dikurang 3 dan lebarnya ditambah 1, maka luasnya menjadi 63. Yang ditanya adalah keliling daripada persegi panjang. Oke, berarti kalau luas persegi panjang, yuk. Kalau luas persegi panjang, berarti itu nilainya adalah panjang kali lebar. Ya, keliling persegi panjang itu adalah, ini respon? 2 kali panjang tambah lebar, Sir. Oke, berarti nanti dari sini 2 kali panjang tambah lebar, gitu ya, gampang ya. Nah, itu yang ditanya. Berarti kan kita harus tahu berapa panjangnya dan berapa lebarnya.
Nah, berarti dari kalimat pertama kita peroleh bahwa panjang kali lebar karena luas itu nilainya adalah 72. Nah, dari kalimat kedua kita bisa buat bahwa panjang ditambah 3 berarti P ditambah 3 dikaliin sama lebar yang dikurang 2. Berarti lebar dikurang 2 itu nilainya adalah sama dengan 60. Kalimat yang ketiga, jika panjang dikurangin sama 3, berarti panjang dikurang 3, dikali sama lebar tambah 1, berarti lebar tambah 1, nilainya itu adalah sama dengan 63. Oke, dari sini kita jabarin deh satu-satu. Berarti nanti untuk yang pertama, ini berarti jadinya adalah kalau dikali, berarti hasil dari perkaliannya itu adalah panjang lebar dikurang 2 panjang ditambah 3 lebar itu nilainya dikurang lagi sama 6 ya kan, dikurangin 6 nilainya sama dengan 60. Oke, dia dikurang 6 tadi ya, hasil perkaliannya masih ada ternyata adalah dikurangin sama 6. Nah ini nilainya adalah 60. Berarti panjang lebarnya kan tadi udah ada tuh 72 ya. 72 dikurang 2P ditambah sama 3L dikurang 6. Ini nilainya 60. Maka persamaannya akan menjadi minus 2P ditambahin sama 3L. Nilainya sama dengan 72 kurang 6, 66. Pindah ruaskan berarti 60 kurang 66 berarti hasilnya adalah minus 6. Oke, ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua berarti nanti nilainya akan menjadi berarti panjang lebar ditambah panjang kurang 3 lebar kurang 3 sama dengan 63. Panjang lebarnya 72 ditambah panjang kurang 3 lebar kurang 3 sama dengan 63. Lalu berarti dari sini menjadi panjang dikurangkan dengan 3 lebar sama dengan 72 kurang 3 nilainya 69. 63 kurang 69 sama ya ternyata minus 6. Ini adalah persamaan yang kedua. Ada 2 buah persamaan. Kalau ada 2 buah persamaan untuk mencari berapakah nilai daripada variabelnya maka kita eliminasi. Syukurnya di sini ada sama 3L dan 3L, cuma satu positif dan satu negatif. Berarti kita eliminasi. Jadi di sini adalah eliminasi persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Oke ya, berarti kalau dieliminasi maka jadinya adalah panjang kurang 3 lebar sama dengan minus 6. Min 2 panjang ditambah 3 lebar sama dengan minus 6. Oke, berarti di sini sudah sama tapi tandanya berbeda, berselang-seling, berarti ditambahkan. Jadi eliminasi itu tidak harus selalu dikurang, bisa ditambah, bisa dikurang, tergantung dari apa yang dieliminasi. Oke, kalau dia bertanda sama maka dikurang, sama-sama tambah atau sama-sama kurang, berarti nanti dia dikurang. Tapi kalau dia bertandanya adalah satu positif, satu negatif, satu kurang, satu tambah, maka eliminasinya ditambah. Ya, berarti di sini adalah P dikurangkan dengan 2 berarti jadinya adalah minus P. Nilainya adalah sama dengan, ini berarti minus 12 ya. Berarti nilai daripada P-nya itu nilainya adalah 12. Nah, kalau P-nya adalah sama dengan 12, berapakah nilai daripada si L-nya? Oke, berapa nilai L-nya? Berarti nanti dari sini menjadi, L-nya kita ambil mana? Persamaan 1 boleh, persamaan 2 juga boleh. Ya, maka nanti jadinya adalah berarti P dikurangin sama 3L itu nilainya adalah minus 6. Lalu di sini adalah 12 dikurangkan sama 3L itu hasilnya adalah minus 6. Berarti minus 3L itu nilainya adalah minus 18 ya. Berarti L-nya itu adalah sama dengan 6. Cocok? Nah, yang ditanyakan adalah keliling, maka kelilingnya itu adalah sama dengan 2 kali, panjangnya 12 ditambah dengan lebarnya adalah 6. Berarti 2 kali 18, 2 kali 18, berarti jawabannya adalah 36. Oke,
Berarti untuk yang nomor 3 jawabannya adalah 36. Oke, jawabannya D. Kita lanjut ya. Saya rasa tidak ada masalah di sini, hanya tinggal merubah dari soal cerita ke dalam bentuk yang seperti ini. Oke, nomor 4. Nah, nomor 4 mungkin agak sedikit lebih naik levelnya. Diketahui dua bilangan bulat positif. Itu sama dengan bilangan asli ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jika jumlah kedua bilangan dibagi dengan selisih kedua bilangan, mempunyai hasil 2 dan sisanya adalah 24. Jika bilangan terbesar dibagi dengan bilangan terkecil, hasilnya 2 dan sisanya adalah 12. Hasil kali kedua bilangan tersebut berapa? Oke. Nah, ini gimana? Berarti nanti saya misalkan nih, saya misalkan adalah si A, ya, misalnya adalah bilangan pertama. Oke, sedangkan nilai B itu adalah merupakan bilangan yang kedua. Nah, tapi di sini kita harus batasi yang mana yang besar, yang mana yang kecil. Misalkan bahwa yang besar itu A, yang kecil itu adalah B, berarti A lebih besar daripada si B. Ya, nanti hasilnya adalah A dikalikan dengan nilai B. Oke, nah untuk membuat yang seperti ini berarti gimana? Jika jumlah dua bilangan, berarti A ditambah B dibagi A kurang B, itu katanya adalah hasilnya 2, sisanya 24. Untuk yang kedua bilangan yang terbesar berarti kan si A dibagi dengan B, itu hasilnya juga 2, tapi sisanya berbeda, sisanya adalah 12. Maka yang ditanya adalah berapakah nilai dari A kali B. Oke. Nah, maka kalau untuk menjawab yang seperti ini, bahwa ini gimana cara mengubahnya ke dalam bentuk eliminasi dan substitusi, ingat prinsipnya gini ya. Jadi kalau saya ambil contoh di luar daripada contoh yang nomor 4, berarti 6 dibagiin sama 2. Itu kan nilainya adalah 3 ya. Sisanya 0. Kalau 6 dibagi sama 5, berarti hasilnya adalah 1 kan. Sisanya 1. Gitu ya. Oke, berarti saya bisa tuliskan bahwa 6 itu adalah 2 kali 3 ditambah 0. Oke. Nah, saya juga bisa tuliskan 6 sama dengan 5 kali 1 ditambahin sama 1. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, dari contoh ini, berarti kita bisa simpulkan bahwa untuk membentuk pembilangnya itu adalah ini kalikan ditambahin sama sisa. Oke, berarti dari sini kita bisa buat bahwa A ditambah B itu sama dengan 2 kali A dikurang B ditambah sisa 24. Ya kan? Nah, berarti kan dari sini kita bisa buat nih, berarti A tambah B sama dengan 2A kurang 2B ditambah 24. Susun. Oke, kalau disusun berarti nanti jadinya adalah minus A ditambah 3B sama dengan 24. Pas ya? Oke, lalu kemudian untuk yang di kedua, berarti kan dari sini A itu adalah sama dengan 2B ditambah sama 12. Nah, berarti sudah bisa langsung disubstitusi. Gantikanlah nilai A-nya menjadi yang di sini. Berarti minus dalam kurung 2B tambah 12 ditambah 3B itu nilainya adalah 24. Ya kan? Nah, maka nilainya menjadi, kalau misalkan dimasukkanlah nilainya, ini berarti menjadi minus 2B kurang 12 tambah 3B itu nilainya adalah 24. Maka 3B kurang 2B itu nilainya adalah B sama dengan 24 ditambah 12. Berarti hasilnya adalah 36. Oke, kalau B-nya adalah 36, berapa nilai A-nya? Ya, maka A-nya adalah ini kan, berarti A itu nilainya adalah 2 kali 36 ditambahin sama 12. Berarti 72 ditambah sama 12. Berarti nilainya adalah sama dengan 84. Oke, jadi
Yang ditanyakan adalah nilai daripada A kali B. Maka A kali B-nya adalah A-nya 84 dikali sama 36. Bantu saya untuk mengalihkan ini, yang pasti belakangnya 4 ya. Kalau belakangnya 4 berarti pernyataan A pasti salah, B pasti salah. Nah sekarang berapa tuh jadinya? 3024, 2304, atau 2034? 3024 kan? Oke, thank you Nisa. Berarti 3024. Benar, 3024 ya. Itu perkalian biasa saja, berarti jawabannya adalah yang C. Next, kita buat nomor 5. Masuk lagi kita ke perbandingan umur. Tapi ini konsepnya adalah bukan membandingkan, tetapi dia dalam bentuk bagaimana caranya mengubah perbandingan umur ini ke dalam bentuk persamaan dan mencari A dan B-nya gitu ya, supaya bisa dibandingkan kembali. Oke, berarti sama seperti yang sebelum-sebelumnya saya katakan, kalau ada muncul soal perbandingan umur, maka yang dimisalkan adalah umur pada saat sekarang ini. Oke, perbandingan antara umur A dan B 5 tahun yang lalu, berarti dikurang 8 banding 5. Lalu 5 tahun yang akan datang adalah 10 banding 7. Berarti ditambah 5. Perbandingan A, B sekarang. Oke, berarti kita buat langsung ya. A dikurangin sama 5. Dibagi dengan B dikurangin 5. Itu perbandingannya adalah 8 banding 5. Oke. Nah, dari sini kita bisa katakan atau kali silang, berarti jadinya adalah 5A kurang 25 sama dengan 8B dikurangin sama 40. Oke, berarti jadinya adalah 5A kurang 8B, itu nilainya sama dengan minus 15. Ya, ini adalah persamaan 1. Persamaan 2, ambil lagi dari kalimat yang kedua. 5 tahun yang akan datang, berarti A tambah 5 per B tambah 5, itu perbandingannya adalah 10 banding 7. Oke, berarti kali silang juga, berarti nanti nilainya menjadi 7A ditambah 35 sama dengan 10B ditambah dengan 50. Berarti kita pindah ruaskan, berarti 7A kurang 10B sama dengan positif 15. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, baru kemudian eliminasi, karena yang ditanyakan adalah perbandingan AB. Jadi kita eliminasi 1 dan 2. Kalau dieliminasi 1 dan 2, maka nanti nilainya akan menjadi 5A dikurang 8B sama dengan minus 15. Lalu kemudian 7A kurang 10B sama dengan positif 15. Oke, berarti terserah yang mana yang mau disamakan. Kalau saya mikirnya adalah samakan B saja, supaya angkanya jauh lebih kecil. Kali 5 ya, kali 4, supaya dia menjadi 40 kan bisa ya. Berarti kalau kali 5 berarti 25A kurang 40B sama dengan minus 75. 75, sorry. Ini 72 lagi, 75. Oke, kemudian untuk yang di sini berarti 28A dikurang 40B sama dengan positif 60. Oke ya, berarti karena dia sama, yang mau dieliminasi sama-sama negatif, berarti kurang habis. Berarti yang tinggal adalah minus 3A sama dengan minus 135. Oke ya, berarti nilai A-nya itu adalah sama dengan 45. Jadi pada saat sekarang ini usia A itu adalah 45 tahun. Kalau usia A adalah 45 tahun, berapakah usia B, nak? Berarti nanti jadi di sini adalah 5A dikurang 8B, itu nilainya adalah minus 15. Berarti 5 kali 45, berapa tuh? 25 ya, dikurangin sama 8B, ini nilainya adalah minus 15. Berarti minus 8B sama dengan minus 15 kurang 225, berarti minus 240. Oke. Berarti B-nya itu adalah 30 tahun. Maka perbandingan A
dibandingkan dengan B, tak lagi ditambah dan dikurang karena yang ditanya adalah yang sekarang. Berarti 45 banding 30. Sama-sama dibagi dengan 15, maka nilainya adalah berapa? 3/2, Sir. Iya, thank you. 3/2, berarti jawabannya adalah bola. Bisa ya? Next, nomor 6. Nomor 6 ceritanya agak panjang di sini, tapi caranya sebenarnya mudah saja. Oke, kita cek. Sebuah pabrik memiliki 3 buah mesin. Mesinnya adalah si X, si Y, sama si Z. Digunakan untuk membuat lampu neon. Jika ketiganya menghasilkan ini, berarti ini total kan? Jadi kalau si X bekerja, Y bekerja, Z bekerja, maka akan menghasilkan 249 lampu. Jika X dan Y bekerja tetapi Z enggak, berarti X yang Y bekerja, Z-nya enggak, maka yang dihasilkan adalah 159. Jika Y dan Z bekerja tetapi X tidak, maka menghasilkan 147. Yang ditanyakan adalah berapakah produksi harian daripada si Z, berarti Z-nya berapa. Kalau Z-nya berapa, berarti yang kalimat berikutnya ini nggak diperlukan. Hanya ini saja sudah bisa mencari berapakah nilai Z, hanya dikurangkan. Kalau dikurang, ini kan habis tinggallah si Z. Berarti Z-nya berapa? 90. Selesai. Ayam. Jadi produksi harian daripada mesin Z itu adalah 90. Karena kita nggak dicari berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya. Hanya yang diperlukan adalah Z-nya saja. Berarti jawabannya 90. Selesai. 7. Oke, kita sudah masuk ke persamaan kuadrat. Nah, katanya di sini adalah X, Y adalah merupakan bilangan asli. Ya. Lalu kemudian X lebih besar daripada Y. Nah, ini sebagai batasan ya. Lalu X kuadrat, oke. X kuadrat kurang 10X tambah 24 itu nilainya 0. Kan berarti cari dulu X-nya dengan cara pemaktoran. Pemaktorannya berapa yuk? X kurang 6, X kurang 4, Sir. Sama-sama kurang ya. X kurang 6, lalu kemudian X kurang 4. Nah, ini nilainya 0, berarti X-nya itu 6, dan satu lagi adalah X-nya 4. Udah ada 2. Nah, yang mana dipakai tergantung daripada yang kedua. Yang kedua itu adalah XY ditambah X ditambah Y itu nilainya adalah 34. Lalu X-nya itu 6. Contoh, 1 ya diambil kasus pertama. Berarti 6Y ditambah 6 tambah Y sama dengan 34. Berarti jadinya adalah 7Y sama dengan 34 kurang 6. 28. Berarti Y-nya 28 bagi 7. 4. Oke. Nah, berarti X lebih besar dari Y. Benar dong ini. X lebih besar dari Y ya. Apa kasusnya kalau misalnya X sama dengan 4? Kalau X sama dengan 4 berarti 4Y ditambah 4 ditambah Y sama dengan 34. Berarti 4Y tambah Y berarti 5Y sama dengan 30. Berarti Y-nya 6. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena X-nya harus lebih besar daripada Y. Berarti dia TM. Nah, yang ditanyakan adalah jadi hasil kalinya X kali Y itu nilainya adalah 6 dikaliin sama 4, maka nilainya sama dengan 24. Maka jawabannya adalah bola.